pada kesempatan kali ini kita berempat akan membahas tentang manusia dan lingkungannya. Sebelum itu alangkah baiknya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalali, bisa dipanggil Nabi. Dan saya Sakarima, biasa dipanggil Asma. Saya Nisa dari Nabi, biasa dipanggil Sandra. Halo, saya Sasandra Briliani, biasa dipanggil Caca. Baik, di sini kita akan membahas topik tentang manusia dan lingkungannya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni apa itu manusia. Silakan dengan Mbak Hasna terkait manusia itu apa? Oke. Menurut pendapat saya, manusia itu suatu makhluk kan dari di dunia itu ada beberapa makhluk dan manusia itu merupakan makhluk yang sempurna karena manusia itu diberikan anugerah untuk bisa berpikir, terus jadi mereka itu pasti akan lebih baik dari kayak semacam hewan, tumbuhan maupun yang lainnya. Itu saja. Oke, baik. Jadi menurut saya itu manusia itu adalah manusia yang sempurna yang memiliki akal pikiran daripada makhluk lain yakni hewan dan Tuhan. Lanjut, menurut Mbak Sarah sendiri apa itu manusia? Kalau menurut aku tuh manusia itu makhluk yang nggak bisa hidup individu secara individual gitu. Jadi setiap manusia kan harus membutuhkan makhluk lain, misalnya manusia lain. Nggak mungkin kan kalau kita lagi sakit atau apa terus kita nyembuhin diri sendiri. Apalagi kalau sakitnya parah gitu kan, kita masih butuh dokter gitu, orang lain buat bantu kita. Ya, bagus sekali. Jadi manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Lanjut ke Mbak Caca, apa itu manusia? Kita bicara teori aja ya. Maksudnya kayak yang aku tahu itu kan manusia itu apa ya, makhluk hidup kan. Nah, dari makhluk hidup itu kan spesiesnya manusia itu Homo sapiens. Itu kayak ya kan, dari yang kita pelajari itu, dan manusia itu seperti yang dikatakan Hasna tadi itu mempunyai akal buat berpikir yang membedain manusia sama makhluk hidup yang lainnya. Itu menurutku sudah seperti itu. Kalau menurut Mas Adi sendiri itu gimana manusia? Itu manusia itu ya tadi yang sudah disampaikan kepada semua itu, dia itu punya akal berpikir, dia beda dengan makhluk yang lain. Terus manusia itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan yang paling penting itu manusia itu bisa dikatakan adalah makhluk yang sempurna. Tapi kita ada manusia. Sebenarnya ya, manusia itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kan di antara makhluk yang lain kan pastinya di dunia ini kan pasti ada makhluk hidup yang lain selain dari manusia. Dan manusia itu merupakan makhluk yang sempurna di antara yang lain karena kita diberi anugerah untuk berpikir. Jadi kita itu harus bisa kayak memanfaatkan akal pikiran kita untuk bisa mengelola bumi ini dengan baik dari lingkungan sekitarnya ataupun bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Baik, tadi kan juga ada hadis Rasulullah khairun nas. Manusia itu adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Baik, terus sekiranya tadi ya pengertian manusia menurut pendapat masing-masing. Lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yakni apa saja dampak yang ditimbulkan ketika manusia itu merusak lingkungan sekitar. Baik, dimulai dari Caca terlebih dahulu mungkin. Kalau ngomongin buat dampak kayak manusia buat merusak lingkungan itu pastinya banyak banget ya. Karena kita kan hidup juga bergantung sama lingkungan. Jadi kalau misalkan lingkungannya rusak ya itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita. Kayak contohnya aja misalkan kita itu tinggal di daerah pegunungan kan, terus tanpa sadar itu kita selalu memanfaatin sumber daya alam yang ada tanpa kita tuh nggak mikirin buat cara kayak mengolah lingkungan itu. Jadi tinggal ngambil akhirnya kan lingkungan itu kan ya rusak. Dampaknya itu nanti ada tanah longsor yang bisa kayak
membuat apa kerugian materi sama kerugian ya yang lainnya gitu kan, semuanya rusak. Itu tadi menurut Mbak Caca ya teman-teman, semoga bisa dapat kita ambil bahwa kita itu penting untuk menjaga lingkungan kita. Lanjut ke Mbak Sarah, mungkin apa pendapatnya Mbak Sarah? Kalau menurut saya yang ditimbulkan ketika apa sih manusia Tidak menjaga yang lingkungan. sebenarnya kayak yang Mbak Cita tadi bilang banyak yang maksudnya nggak ada banyak. Terus juga salah satunya misalnya kalau kita nggak memanfaatkan sumber daya dengan baik atau gimana itu kan nanti kan pasti kesini semakin menipis ya sumber dayanya juga. Terus nanti jadi ketidakseimbangan sosial misalnya jadi menipis apa namanya sumber dayanya. Terus juga misal kalau kita menginginkan diri sendiri egois misalnya sama lingkungan sekitar, kayak kita ngambil yang terlalu banyak ekosistem atau sumber daya terlalu banyak, itu kan dapat merusak lingkungan juga kan, jadi nggak seimbang untuk kemanusiaan kita. Jadi yang disampaikan Mbak Syara ini bahwa kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan sekitar, maka sumber daya manusia ini akan menipis. Begitu pula Sumber daya alamnya. ya, sumber daya alamnya kalau menipis akan rusak sedikit demi sedikit. Ya itu seperti itulah. Lanjut Mbak Asta. Oke, kalau menurut pendapat saya bahwa manusia yang tidak bisa mengelola lingkungan dengan baik bisa kayak menimbulkan penyakit, berarti kayak memicu kesehatan tubuh kita. Kayak misal contohnya kayak misal nih hujan terus dari lingkungan itu kita kan pasti kan ada kayak sungai kan. Dari warga itu kayak biasa membuang sampah atau limbah apapun ke sungai, dan itu akan menyebabkan banjir, dan dalam banjir itu kan pastinya kan akan merugikan banyak orang ya, terus bisa menimbulkan banyak penyakit. Jadi kita itu harus sebisa mungkin menjaga lingkungan kita dengan baik, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, bagus sekali, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau menurut Mas Nabil sendiri gimana dampaknya? Iya. Kira-kira gimana itu? Iya. Baik, menurut saya itu kan kita ini sebagai mahasiswa ya teman-teman semuanya ya, tentu kita sebagai mahasiswa juga memiliki adab ya ini menjaga lingkungan. Dalam Islam sendiri kan ada juga an-nadafatu minal iman ya. Ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Tentu kalau kita melihat sekitar lingkungan kita atau lingkungan sekitar kita itu kotor atau tidak bersih, maka kita sebagai manusia itu akan risiko. Karena terganggu, tidak nyaman ya sama yang menggunakan tempat yang kotor itu. Jadi bisa mungkin kita sebagai mahasiswa itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan sekitar yang saat ini kita tempati ya. Begitu kita melihat sampah, ya langsung saja hati kecil kita ini langsung berinisiatif mengambilnya. Tentu ini akan menjadi sebuah modal untuk kita hidup di masa depan. Tapi kita nggak kayak Mas Nabil, kalau misalkan melihat kita kan udah mahasiswa ya, udah besar lah istilahnya, udah dewasa. Kayak mereka itu makan, kayak dalam lingkungan kampus itu makan, terus sampahnya itu ditinggal, itu tuh kayak pendapatnya Mas Nabil gimana sih? Oh, kalau pendapat saya itu tentang mengenai mahasiswa yang masih bersifat itu mungkin kesadarannya kurang ya, kesadarannya rendah. Ya tentu kita sebagai mahasiswa yang baik itu harus saling mengingatkan lah satu sama lain, tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Kita harus menekankan bahwa perbuatan yang mereka lakukan mengenai buang sampah sembarangan itu kurang baik dan akan berdampak pada kita semua. Sebenarnya dari kita itu kan bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, walaupun misal ini kayak bungkus permen itu walaupun sekecil itu, tapi kalau lama-lama banyak itu memang semakin berisiko. Jadi walaupun itu sampahnya kecil, sebisa mungkin kita tetap bisa kayak langsung membuangnya tempat
Walaupun kalau misal kita nggak di saat kayak kita nggak nemu tempat sampah pun barunya disimpan juga sih ya disaku atau di tas, baru nanti kalau kita apa nemu tempat sampah lagi buang gitu. Iya baik, itulah tadi betapa pentingnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar tampak indah dan bagus. Baik, kita ke pembahasan yang terakhir mengenai apa dampak ketika manusia itu tidak mau bersosialisasi di tempat sekitar atau di masyarakat sekitar. Baik, Mbak Asna. Sebenarnya karena sebenarnya kalau manusia itu memang kayak sebenarnya hidupnya itu kayak bergabung dengan orang lain ya, bersosialisasi. Nah, kita itu kan juga harus kayak menjaga kerukunan lingkungan sekitar keluarga. Jadi bisa mungkin itu kita tetap bisa berkomunikasi walaupun dengan kayak mungkin dengan cara kayak cuma saling menyapa terus nanya basa-basi gitulah gitu. Ya itu agak SKID ya untuk tetap menjaga kayak kerukunan. Kalau misal kita nggak terlalu individual banget itu kayak juga mempengaruhi gimana ya kayak kedepannya, karena sebenarnya dalam suatu lingkup baik desa, daerah atau negara itu harus adanya kayak kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi kalau orangnya itu terlalu independen banget dan nggak mau diajak bekerja sama itu akan sulit. Ya, jadi itu teman-teman katanya kita sebagai manusia itu harus sering-sering bersosialisasi karena kita itu hidupnya itu akan mengabdi kepada masyarakat setempat teman-teman. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri di rumah main HP, tokas, itu tidak bisa ya. Mbak Sarah tadi seperti apa? Kalau dampak masih yang sosialisasi ya, itu jadinya kayak apa namanya introvert gitu loh, jadi susah buat bergaul sama yang lain. Jadi kan kalau misalnya kita terlalu menyendiri ya, nanti kalau kita bergaul nih, kita ngobrol atau apa misalnya ditanyain, kita terlalu malu gitu loh, kan introvert kan kayak gitu kan. Nah nanti kalau kita ditanyain atau gimana, kita kadang nggak jawab atau gimana, itu kan nanti kalau kata orang-orang atau masyarakat jadi ini emang sombong nih, gitu, nggak mau keluar, nggak mau bergabung gitu kan, biasanya kayak gitu. Jadi itu teman-teman, introvert itu adalah hal yang perlu kita apa namanya ya, perlu kita latih dan bisa mungkin. untuk bisa bersosialisasi. Walaupun itu tidak mudah ya, ada banyak cara. Iya, harus berusaha bisa langsung. Ya, lanjut ke Mbak Caca lagi. Dampaknya apa ya? Mungkin kayak relasinya kurang nggak sih? Kalau kita kan nggak selamanya hidup cuma di dalam kamar, itu kan kayak tadi ya kan gitu. Kalau kita nggak bersosialisasi itu relasi kita kurang, jadi kita tuh mau kayak apa-apa pun susah kan. Jadi ya gitu, dan itu tuh bakal mempengaruhi masuk ke mentalnya kita loh. Kayak kita tuh merasa kok aku sendirian ya, kok aku nggak ada temennya ya, aku nggak ada tempat cerita gitu. Sebenarnya itu ada banyak orang yang peduli sama dia, cuman karena kita juga menutup diri, kita itu terlalu membatasi gitu kan ya, jadinya orang mikir oh ya udah aku itu mah bisa apa sendiri gitu kan. Jadi ya itu tergantung sama persepsi masing-masing sih gitu. Soalnya ya aku juga pernah rasain sendiri, maksudnya jadi seorang introvert yang seperti itu kan, dan itu rasanya emang gak enak banget karena emang gak ada temen gitu, karena merasa kok jadi sepi kalau misalkan di tempat ramai pun di kampus gitu kan, karena awal-awal di kampus kan aku sendiri gitu, anak yang introvert. Rasanya kok ya gitu, tempat ramai kok tetap sepi, kayak ada yang kurang gitu, kayak susah bagi iya, jadi mentalnya juga terganggu karena dikit-dikit kayak gak ada yang peduli, gak ada yang mau sama aku, kayak gak ada pentingnya gitu. Jadi ya apa
semuanya jadi rusak nggak sih? Iya. Jadi cara belajarnya juga kayak berantakan. Jadi kita nggak ada teman yang bisa diajak Nah, iya. diskusi tentang Iya, juga iya, gitu. gitu. Ya. Jadi seperti itu. Dampak itu bisa ke mentalnya kita juga. Mas Akil gimana? Ya, menurut saya Apakah ada gadis yang lagi? Coba saya Masya Allah. ya terima kasih ya. Kalau menurut saya itu dampak ketika manusia tidak mau bersosialisasi itu pasti banyak ya teman-teman semuanya. Salah satunya itu mungkin apa namanya? Apa? Apa ya? Apa ya? Aku nggak bisa membaca pikiran orang akhirnya. Ya mungkin ini salah satu dampak kita tidak mau bersosialisasi ya, kita tidak mempunyai percaya diri pada orang lain di sekitar. Ya, Iya. tidak percaya diri. Kurangnya relasi. Ya, jadi kurangnya relasi juga terhadap dunia luar. Ya tentu ini saya pun grogi teman-teman. Iya, ini kan namanya juga bersosialisasi sih ya. Iya. Ini Kecil. harus terus dilatih sejak dini, harus dilatih sejak mulai sekarang bahwa kehidupan bersosialisasi itu sangat penting bagi kita semua, baik yang anak kecil, maupun yang sudah tua pun itu penting. Presiden atau ada pertanyaan? Oh udah. Udah, ini mungkin sudah cukup lama ya teman-teman. Ya ini kita itu mungkin ya nggak terlalu lama. Iya sih. Terus otaknya kita juga masih pusing ya. Pusing, ya. Masih ada Ya angka-angka itu. Luas. apalagi yang kemarin SK yang Apalagi kelas aku yang pengalasnya sangat korupsi waktu bisa. 10 menit teman-teman ya. Gak boleh kayak gitu. Jangan korupsi ya. Bener-bener aku korupsi uang nggak boleh. apalagi kalau pelajaran matematika jangan sekali-sekali korupsi waktu. Prinsipnya itu satu teman-teman, kalau belajar itu bisa, kalau tidak belajar itu bisa. Belajar bisa, tidak belajar tidak bisa. Kalian mau pilih yang mana? Tapi kalau males sih, Ya kalau mas itu berarti tidak belajar. oh iya wis. Sebenarnya aku juga kalau belajar itu nggak malas banget ya. Apalagi kalau tidak ada Ya. seperti kayaknya jawabannya sangat benar-benar analisis dari Iya. kita ngarang semua ya semua yang ada di pikiran kita benar ya. Ya itulah teman-teman tugas manusia itu ya, untuk belajar dan belajar. Ya. Tidak berhenti belajar. Sebagai Mahasiswa, ya. remaja yang kemudian jadi kayak masa depan Indonesia. negara itu ada di tangan kita. Jadi bagaimana kita akan mengelola masa depan tergantung kayak perilaku kita, bagaimana kita sekarang terus pandangan kita tentang kedepannya itu mau dibagaimanakan ya kita. Ya tentu itu mungkin sedikit saja ya. Mungkin ya. Mungkin Motivasi dan iya Ya kembali di ini. kita lebih semangat lagi belajarnya. Tetap semangat. mungkin seperti ini terlebih dahulu dari kami, kelompok kami untuk podcast kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Ya apabila ada tadi berkata yang salah, yang kurang pas. Kalau ada kata-kata yang menyinggung hatinya teman-teman, mohon dimaafkan dari kita. Langsung saja like, share, komen, dan Dan subscribe. subscribe. Teman-teman jangan Ya, lupa. jangan lupa ya teman-teman. Buka podcast. Ya, terima kasih. See you.